Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah Gandaria City, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan, perlindungan, kedamaian, ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lalu Al-Fakir telah sampaikan bahwa ada 3 golongan manusia, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan kemuliaan berupa rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang pertama adalah golongan zalimun li nafsihi. Kemudian golongan yang kedua, golongan al-muqtasid. Kemudian golongan yang ketiga, golongan sabiqun bil khairat. Yang lalu disebutkan tadi 3 golongan manusia tadi yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa rahmat yang khusus yang Al-Fakir sampaikan melalui tulisan yang telah ditulis oleh Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Golongan zalimun li nafsihi adalah yang nanti diberikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimasukkan juga ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bi syafaati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Golongan zalimun li nafsihi ini yang zalim terhadap dirinya sendiri, nanti pada hari kiamat akan dimasukkan juga ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syafaat, dengan pertolongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu golongan yang kedua al-muqtasid, golongan yang tengah-tengah. Mereka nanti akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala
birahmatillahi ta'ala, dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan al-muqtasid, golongan yang tengah-tengah, nanti mereka akan dimasukkan ke surganya Allah birahmatillahi ta'ala, dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat, golongan orang-orang yang sudah maksimal di dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sudah tidak lagi meninggalkan kewajiban-kewajibannya yang telah diperintahkan oleh Allah, dan tidak lagi pernah meninggalkan larangan menjalan, sudah mampu menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka sudah mampu meninggalkan hal-hal yang makruh, bahkan hal-hal yang syubhat, mereka sudah mampu meninggalkan itu semua. Kalau kita beda, kalau kita barangkali yang syubhat, yang kurang-kurang jelas, yang halal haramnya samar-samar, kita masih makan kadang-kadang. Nah, golongan yang ketiga ini, sabiqun bil khairat, nanti mereka akan dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di manakah kita yang kemarin, yang lalu, saat itu ya kita sudah sampaikan. Lalu di manakah kita berada saat ini? Di golongan manakah kita? Golongan pertama, zalimun li nafsihi, atau golongan yang kedua, al-muqtasid, atau golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat? Maka mudah-mudahan minimal yang al-muqtasid dah, tengah-tengah. Kalau zalimun li nafsihi masih banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, masih banyak ya melanggar larangan-larangan Allah, itu golongan zalimun li nafsihi. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan, mengingatkan kembali bahwa di dalam keseharian hidup kita, di antara kewajiban yang selalu kita laksanakan adalah melaksanakan sholat 5 waktu, mendirikan sholat yang 5 waktu, dan juga sholat-sholat sunnah yang lainnya. Di dalam ilmu fikih, kewajiban sholat oleh Allah itu untuk kita, maka ada yang juga diwajibkan sebelum sholat, yaitu berwudu. Maka Al-Fakir ingin rasanya berbagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tentang bagaimana wudu kita saat ini. Apakah wudu kita sudah bagus, sudah baik, sudah benar, sudah memenuhi syarat dan rukunnya untuk bisa melaksanakan sholat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab begitu banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berwudu. Maka
pada saat ini kita ingin membaca bersama-sama, mendengarkan bersama-sama tulisan yang telah ditulis oleh Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bahwa umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab ini syaraful wudhu'i wa fadlih, keutamaan atau kemuliaan wudhu. Nabi kita bersabda di dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana wudhu'ahu thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhuluha min ayyiha syaa. Di dalam kitab ini Nabi bersabda, dinukilkan oleh ulama ini, bahwa dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumberkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsana wudhu'ah, lalu membaguskan wudunya. Jadi ternyata ada orang atau umatnya Nabi Muhammad yang berwudu, ada yang bagus, ada yang belum bagus dalam berwudunya. Berwudu yang sudah bagus tentu yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Lalu ada barangkali saudara-saudara kita wudunya belum bagus alias asal-asalan. Kalau wudunya tidak bagus, tidak benar, maka sholatnya pun tidak sah. Begitu dalam tinjauan ilmu fikih. Maka Nabi bersabda, man tawaddo'a fa ahsana wudhu'ah, barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya itu, diisi dengan rukun wudu, syarat wudu, sunnah wudu dan lain sebagainya, itulah wudu yang bagus, yang sempurna, yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, bahkan sunnah-sunnah wudu dia pakai. Itulah wudu yang baik, yang bagus, yang seperti Nabi kita katakan tadi, man tawaddo'a fa ahsana wudhu'ah summa qala, lalu ketika dia sudah selesai melakukan wudu dengan baik, dengan sempurna, lalu dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Begitu redaksi hadisnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Redaksi yang ini yang dari sahabat Umar bin Khattab yang biasa kita ucapkan ketika selesai berwudu. Keluar dari kamar wudu, lalu kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diajarkan oleh Nabi kita, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini yang biasa yang kita lakukan, tapi barangkali saat ini saudara-saudara kita sudah banyak yang tidak lagi pakai. Sudah banyak yang meninggalkan doa setelah wudu. Jadi kalau habis wudu langsung enggak pakai doa habis wudu. Padahal Nabi ajarkan tadi, Nabi ucapkan dalam hadisnya, man tawaddo'a fa ahsana wudu'ah thumma qala asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya sampai dengan kalimat waj'alni minal mutatahhirin. Lalu para ulama menambahkan yang biasa kita baca waj'alni min ibadikas sholihin. Itu yang biasa yang kita baca setiap selesai kita berwudu untuk melaksanakan salat. Lalu Nabi lanjutkan hadis ini, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Allah telah bukakan baginya pintu-pintu surga yang ada 8. Allah telah bukakan baginya ketika dia berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhuluha min ayyiha syaa. Allah telah bukakan baginya pintu-pintu surga yang ada 8. Lalu Allah akan suruh dia masuk nanti dari pintu yang mana yang dia kehendaki. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita orangnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mampu ketika berwudu membaguskan wudu kita, lalu kita baca doa setelah wudu yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kelihatannya saat ini di mana-mana banyak orang kalau setelah wudu nggak ada tuh yang kayaknya baca doa, jarang kelihatan yang baca doa. Mari kita hidupkan kembali sunnah, walaupun itu sunnah, hadirin wal hadirat. Yang wajib adalah ketika kita melakukan proses wudunya ada niat di situ, kemudian ada membasuh muka, kemudian tangan, rambut, kaki tertib. Itulah yang harus kita lakukan dalam berwudu. Tetapi banyak di dalam wudu itu sunnah-sunnahnya yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi kita, dari mulai hal-hal yang kecil kelihatannya, namun begitu besar manfaatnya untuk kita semua. Terkadang kita punya model yang besar kita kejar, padahal belum tentu berkah untuk kita. Yang kecil-kecil kita tinggalin, padahal boleh jadi yang kecil-kecil itu mengandung nilai kebaikan dan keberkahan yang luar biasa untuk kita. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikianlah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan berwudu. Di dalam hadis yang lain Nabi kita katakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa wa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi. Dari sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis rawahu Muslim, yang tadi juga rawahu Muslim. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita bersabda, barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, man tawaddaa wa ahsanal wudu'a. Kalau tadi redaksinya man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, dalam redaksi yang berbeda karena diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang berbeda. Nabi kita lanjutkan, kharajat khatayahu min jasadihi. Barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi, Allah telah keluarkan kesalahan-kesalahannya dari jasadnya. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita mencuci tangan kita, dosa tangan kita dihapuskan, kesalahan tangan kita dihapuskan oleh Allah. Lalu ketika kita gumur-gumur, mulut kita, lidah kita yang suka menghina orang, yang suka menggunjing, yang suka mengadu domba, memfitnah orang lain, lalu kita berwudu dengan baik, kharajat khatayahu min jasadihi, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kita dari jasad kita. Mudah-mudahan dosa mulut kita dihapuskan oleh Allah. Lalu kesalahan mata kita di muka yang kita berwudu, ada mata kita di situ yang barangkali kita pakai dengan hal-hal yang tidak baik. Allah hapuskan kesalahan mata-mata kita ini. Lalu Allah hapuskan yang ada di dalam telinga kita. Lalu Allah hapuskan kesalahan kita pada kaki atau kedua kaki kita ini, yang seharusnya kaki dipakai melangkah untuk ibadah, tapi kadang-kadang ini kaki melangkahnya ke tempat yang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan berwudu yang bagus, yang baik, yang sempurna, kesalahan-kesalahan yang ada di dalam jasad kita Allah telah hapuskan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Man tawaddaa wa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi. Barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya dengan baik dan benar, Allah telah hapuskan kesalahan-kesalahannya dari jasadnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir memang kajian kita tentang tasawuf ya Bapak ya. Sampai kalau tidak salah sampai tawakal gitu ya. Sampai tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah setelah kita melakukan usaha-usaha terlebih dahulu. Jadi segala sesuatunya yang kita hadapi di dunia ini selalu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jauh dari Allah. Semua yang kita hadapi di dunia ini, baik urusan ibadah, baik urusan mencari rezeki dan lain sebagainya, kita senantiasa
berserah diri, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah ingatkan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dia. Maka mudah-mudahan ketika kita mempunyai sikap tawakal kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan keperluan kita hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu setelah tawakal ada namanya ridho. Ridho artinya senang, pasrah. Dalam hal apapun kita senang, mendapat ujian dari Allah, ridho, mendapat cobaan, mendapat kenikmatan pun ridho. Itulah ridho, senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah dalam pertemuan yang lain kita lanjutkan kembali kajian kita tentang makom atau makomat dalam ilmu tasawuf yang telah diutarakan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali hari ini demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Hanya berbagi, mengingatkan, sama-sama mengingatkan. Mari kita baguskan wudu kita ya, ketika berwudu untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wudu kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian segala kesalahan-kesalahan kita yang ada pada diri kita ini, dengan sebab kita diantaranya wudu yang bagus, Allah hapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Kemudian Allah akan berikan, insya Allah mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita diperkenankan oleh Allah untuk memasuki pintu-pintu surga dari pintu yang mana saja yang kita kehendaki, min ayyiha syaa, dari pintu mana aja yang kita kehendaki. Mudah-mudahan demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Insyaallah ada manfaatnya untuk kita semua, karena memang alhamdulillah kita diberikan kesempatan waktu di masjid kita ini ada kajian ilmu agama kita, menuntut ilmu agama kita. Sebab dalam nasihat-nasihat para ulama maupun dari Nabi kita, orang yang mendengar atau belajar satu bab saja dari ilmu pengetahuan agama, itu pahalanya, kemuliaannya itu masih lebih baik daripada orang sholat sunnah 100 rakaat. Jadi dengerin kita ini kayak begini pengajian, duduk mendengarkan nasihat para ulama, itu sebentar aja. Itu kata Nabi, kata para ulama, itu nilainya lebih bagus, lebih baik daripada orang melakukan sholat sunnah 100 rakaat. Itulah kehebatan orang-orang yang menuntut ilmu agamanya, diberikan pahala yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang baca Quran dengan dibandingkan orang yang banyak berdoa di sampingnya, masih lebih mulia orang yang sedang baca Quran. Begitu dalam agama kita. Jadi ada orang si A baca Quran, si B sholat, doa, munajat, yang banyak doa apa aja dibaca. Sampai yang Arab rapi, yang Latin Indonesia rapi, semua dibaca apa aja doa. Sebelahnya cuma baca Quran doang, 1 juz, 2 juz. Itu nilainya bapak-bapak, ibu-ibu, masih lebih mulia orang yang sedang baca Quran. Tetapi kalau orang yang sedang menuntut ilmu, lalu ada orang di pojok, umpama di tengah, di depan, di belakang,
rakaat masih lebih mulia kita yang duduk doang begini menuntut ilmu agama kita. Begitulah faedahnya menuntut ilmu agama kita. Mudah-mudahan kita diberikan pahala yang banyak oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kedamaian, dimudahkan urusan kita dalam pekerjaan kita di dunia sampai di akhirat. Allah luaskan rezeki kita, ya Allah jaga kita dan keluarga kita dari segala macam bahaya, fitnah, cobaan, ujian yang tidak kita sanggup untuk memikulnya. Kemudian Allah juga berikan kedamaian, ketenangan dalam jiwa kita semua, sehingga nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala diberikan kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir lana umurana bi hurmatil Qur'an wa bi syafa'atil Qur'an wa bi mu'jizatil Qur'an wa bi barakatil Qur'an ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi